Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril aswar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dikumpulkan Allah. Dikehendaki Allah bertemu, bertatap wajah, bermujalasah, duduk bersama di tempat yang sangat baik, di acara yang baik, dan selalu dimanapun mengikuti acara-acara seperti ini, doanya semoga kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada peristiwa, kejadian, pertemuan kita hari ini kecuali semua sudah direncanakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan doa kita bersama, pertemuan kita sehari ini, sore hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan ridhonya Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Semoga acara kita setiap Sabtu sore ini adalah jalan mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra padang pasir, sumbernya kasih, sumbernya maaf, sumbernya segala sayang. Semoga cinta, rindu kita semua makin meningkat sehingga kita layak mendapatkan syafaatul udma pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Umi Asop. Alhamdulillah, semoga beliau panjang umur dan sehat walafiat terus Umi sekeluarga ya. Dan ibu-ibu yang saya cintai, insya Allah semoga kita saling mencintai, menjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Rasanya saya berasa jadi tamu lagi, Bu. Kurang lebih saya itu udah 4 tahun di Kalimantan ya. Tidak pernah bermimpi, tidak pernah berencana ternyata ada di Kalimantan. Alhamdulillah di sana pun seperti ini. Ada majelis, punya majelis, ke sana ke sini diantar jemput, jadi perempuan panggilan di sana. Diantar jemput. Ibu kalau sedikit cerita boleh Bu ya? Itu di Kalimantan itu zaman dulu kan, zaman Pak Soeharto itu ada transmigran ya, tahun 80. Nah, orang-orang yang transmigran itu punya anak keturunan akhirnya tinggal di sana. Jadi seolah-olah yang orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari manapun ya seolah-olah orang sana, padahal aslinya bukan orang sana. Pertama kali saya melihat rumah di sana tuh Ibu, kalau yang transmigrannya tuh rumah yang papan disusun-susun, itu kayu, di bawahnya ada kayak rawa. Itu pertama kita ya ngelihat, ya Allah gitu ya. Kebayang nyamuknya, kebayang dan lain-lain. Itu yang di pinggirannya. Tapi sisi lain saya juga menyaksikan betapa maha kayanya Allah. Karena sultan-sultan ada di Kalimantan. Termasuk sultan yang kemarin Ibu kalau lihat sosial media, sultan yang beri pesawat, yang membeli pesawat 1,6 triliun tuh di sana, rumahnya di sana, dan nggak bisa sembarangan orang masuk ke sana.
Ternyata kita sebagai manusia cuman jadi wayang Bu ya. Kita cuman bisa menjalani, mensyukuri, menikmati, sekalipun kadang tidak enak jadi enak-enakin gitu ya. Nggak betah dibetah-betahin. Karena Ibu sebenarnya kalau ditanya betah nggak betah tuh ya tentu saya lebih betah di sini. Anak-anak di sini, rumah punya satu-satunya juga di sini. Gitu. Tapi Allah menghendaki saya harus ada di sana. Tapi mudah-mudahan di sini maupun di sana kita sama-sama menjadi hamba Allah yang dimuliakan, dijaga, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh MC itu insya Allah kita ngambil temanya keutamaan belajar agama. Yang dimaksud adalah keutamaan belajar agama bagi kita perempuan. Sebelumnya saya mau sampaikan apa sih perempuan? Perempuan itu seperti apa gitu. Ibu selama ini mungkin sering baca, kenal baik sama yang namanya salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yakni surah An-Nisa. An-Nisa itu apa artinya Bu? Perempuan, bukan. Ada yang tahu? Perempuan-perempuan. Karena An-Nisa itu artinya perempuannya banyak. Nah, kita hari ini ada di majelis di Masjid Al-A'raf itu karena banyak, lebih dari 3, jamak itu kan biasanya 3 dan seterusnya, itu disebut dengan jamak banyak, maka disebut An-Nisa, perempuan-perempuan, emak-emak, ibu-ibu. Apa perempuan? Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Qur'annya, perempuan itu kalau bicara bahasa Arab namanya mar'ah, mar'atun, perempuannya 1. Kalau 2 perempuannya mar'atani. Kemudian ada lagi hurufnya sama tapi harokatnya beda. Ada mar'atun, perempuan, lalu ada mir'atun, ada juga muru'ah. Sama, hurufnya sama, cuman harokatnya saja yang beda. Yang pertama mar'atun artinya perempuan, tapi perempuannya 1 orang. Kemudian yang kedua, harokatnya berubah. Tadinya mar'atun jadi mir'atun. Nah, mir'atun itu artinya cermin. Diteliti oleh ahli bahasa Arab, ahli ilmu Quran, mar'atun sama mir'ah itu ada keterkaitan yang sangat dekat. Jadi maka perempuan mar'atun karena hurufnya sama, hanya harokatnya saja yang berbeda, sehingga perempuan itu diidentifikasi punya keterkaitan yang sangat erat dengan cermin. Maka ibu kemana-mana mesti sebelumnya bercermin. Tadi sebelum berangkat ke majelis ada yang tidak bercermin? Cuek aja dah. Udah pakai kerudung gitu. Mesti semuanya bercermin. Mungkin yang di kamar mandinya ada cermin, itu cermin sebelum mandi, setelah mandi. Ke kamar ada cermin lagi, bercermin lagi. Tadi udah rapi, terus mau ke sini, bercermin lagi. Kadang lewat rumah kaca orang, bercermin lagi. Lebih parahnya lagi, di parkiran nih mau ke undangan, ada sepion mobil orang, taunya ada orang di dalam. Dan kalau perempuan seperti itu memang wajar, kita adalah sukanya bercermin, pengennya sempurna sesuai dengan versinya kita gitu ya. Ngajak lagi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan muru'ah. Muru'ah itu artinya penghormatan atau kehormatan. Sehingga perempuan ini identik dengan penghormatan. Perempuan itu harus lebih menjaga kehormatannya. Dan di antara kehormatan perempuan adalah rasa malunya. Akhir zaman ini, perempuan yang kita saksikan di sosial media khususnya, itu rata-rata sudah krisis rasa malu. Banyak ibu yang bermajelis. Saya di Kalimantan itu dipercaya ibu
megang majelis di Masjid Agung Al-Falah namanya. Ibu boleh lihat di YouTube, ada ya, Masjid Agung Al-Falah Batu Licin, Kalimantan Selatan. Itu Masjid Agung. Baru semenjak berdiri sampai saya ke Kalimantan itu baru ada majelis satu-satunya yang majelis saya ini. Tidak ada yang berani, orang sana, orang Kalimantan sana, yang sultan-sultan, yang emasnya segini tuh Bu, kalau mereka pakai emas tuh segini-segini. Kalau itu orang, apalagi orang Bugis itu ya, Bugis, karena memang tradisi mereka begitu. Jadi kalau pakai emas, apalagi misalnya yang disebut dengan, kalau kita kan hajatan ya, kalau di sana disebut dengan saruan. Saruan itu ya pesta nikahan, pesta hitanan. Kalau di sana akikah itu disebut dengan tasmiyah, tasmiyahan. Itu mereka kalau datang ke acara pesta tuh kalungnya itu liontinnya segini Bu. Kalau saya nggak ada apa-apanya tuh. Kayak, wih, pertama tuh ya kita, gitu ya. Tapi lama kelamaan ya udah pemandangan sudah biasa seperti itu. Bahkan ada yang orang Kalimantan sendiri yang mengatakan bahwa bagi mereka tuh pakai emas tuh kayak hampir kayak kewajiban gitu ya. Jadi kayak nggak risih lagi, gelangnya gede, kalungnya gede gitu. Itu menunjukkan kayak semakin tinggi status sosialnya, emasnya makin gede. Nah, dari situ saya Ibu bicara sama takmir masjid ya. Katanya, Ibu, banyak PR yang Ibu mesti selesaikan di sini, dia di Kalimantan, di wilayah Batu Licin situ. Mereka bermajelis, kayaknya bukan hanya di Kalimantan kalau setahu saya ya, kayaknya mungkin banyak di daerah yang lain. Jadi bermajelis tapi di dalamnya kayak sosialita, sibuknya seragam gitu. Tasnya kalau brand ini lagi rame di Kalimantan semua pakai gitu. Masya Allah deh Bu. Bahkan sebenarnya positifnya kelebihan Kalimantan adalah satu provinsi religius karena banyak para wali di sana. Banyak wali-wali yang terkenal sama karomah-karomahnya itu, saya banyak berziarah ke sana karena memang pesannya guru-guru kan, saya di sana tuh di Kalimantan merapat sama para habib, para guru-guru, para pimpinan pesantren. Saya merapatnya ke situ. Beliau cuman berpesan, ibu banyakin ziarah saja ke datuk-datuk kami yang ada di sana. Jadi raja-raja dulu yang para tokoh agama yang pertama kali menyebarkan agama di sana tuh kita ziarahi gitu. Nah itu Bu ya, keseruan di Kalimantan gitu. Masya Allah. Dan keutamaan bermajelis dimanapun, sebenarnya hakikat bermajelis itu tidak ada lain kecuali niatnya untuk belajar. Dan harus digarisbawahi, kita perempuan itu Ibu, karena tadi kaitannya sama bercermin, kemudian yang kedua adalah ada muruah, kita harus punya kehormatan. Kalau tidak belajar, lalu bagaimana kita bisa menjaga kehormatan? Maka harus belajar terus. Kemudian muruah juga bisa bermakna perasaan mendalam. Jadi perempuan itu bagaimanapun orangnya, sekuat apapun perempuan ini, mesti dia yang didahulukan adalah perasaan. Karena memang perempuan bukan laki-laki. Maka perempuan itu sulit untuk melupakan dibanding laki-laki, karena perempuan pakai perasaan sementara laki-laki pakai logika. Bahkan ada Ibu banyak contoh-contoh kalau para suami biasanya habis ada masalah sama istrinya biasanya tidur, ngorok dan lain-lain, cuek aja gitu makan. Kalau perempuan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun masih sakit gitu ya, sakit banget. Makanya kita butuh belajar. Mungkin setiap kita punya star yang berbeda, prosesnya yang berbeda, dan finishnya pun berbeda-beda. Ada yang perempuan masih dalam proses baru star nih. Kalau perempuan belajarnya baru star, banyak nangis, banyak sedih, banyak kecewa, banyak sakit hati, itu belajarnya kita baru star nih.
Tapi ibu makin belajar di majelis, makin ketemu dengan ilmunya, lama-lama itu kecewa mulai berkurang, sedih mulai berkurang, bahkan nanti akan ada masanya ibu akan mengatakan saya harus kuat sendiri, saya harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, karena akhirnya berprinsip kalau sudah belajar itu lama belajarnya, karena belajar kita sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, belajarnya seumur hidup, belajar sabar seumur hidup, ikhlas seumur hidup, menerima ridho seumur hidup juga. Belajar sabar, hari ini sabar, besok nggak sabar lagi nggak apa-apa. Allah mencintai, menyukai kita sekalipun belajar sabarnya masih tertatih-tatih. Hari ini sabar, besok nggak sabar lagi, pengen gitu ya. Besok lusanya sabar lagi, itu Allah lebih cintai. Kita saat itu sedang belajar dan memang wajibnya belajar, pinternya tidak wajib. Wajibnya hadir, mau ngantuk, mau paham atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Yang penting mau belajarnya, karena yang memberikan pemahaman adalah hanya Gusti Allah. Dan nanti ada tips supaya ibu diberikan pemahaman yang bagus, diberikan daya ingat yang kuat, itu ada tipsnya. Dan itu disampaikan di dalam ilmu agama. Dan ibu hari ini insya Allah ibu adalah kita semua mudah-mudahan termasuk golongan pecinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah itu ibu senangnya, hobinya taklim, bermajlis. Dan Sayyidah Aisyah punya kelebihan mudah ingat tapi sulit buat lupa. Kalau kita kalau kita kebalikannya Bu ya. Nah, Ibu kalau ada pertanyaan kenapa sih baginda Nabi istrinya ada beberapa ya? Nah, istri-istri baginda Nabi itu adalah kesatuan para perempuan seluruh dunia. Jadi ada yang ahli masak, ada yang senang taklim, ada yang berbisnis dan lain sebagainya, ada yang suka passion juga ada. Maka perempuan-perempuan yang ada saat ini adalah cerminan dari istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu mau ngikut ke Sayyidah yang mana nih? Kita kenali keahlian masing-masing. Tapi yang pertama, tugas kita adalah karir kita itu adalah di rumah. Di rumah, Bu. Sekarang kan banyak perempuan merasa keren sendiri tuh, berkarir. Hari-harinya sama laptop 24 jam, anaknya diurus pembantu. Diurus orang lain gitu ya. Sebenarnya karir kita yang membanggakan tuh ya di rumah. Karena nanti ketika anak kita, putra-putri kita dijebloskan ke neraka, naudzubillahi min dzalik. Yang pertama, kalau orang Sunda kita mah bilang dikekas gitu ya. Yang pertama kali dikekesek tuh ya orang tuanya, bukan gurunya di sekolah, bukan. Maka kita sebagai perempuan mesti belajar. Coba ini yang pertama, motivasi supaya semangat belajar dulu ya Bu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mempermudah yang keluar rumah untuk tujuan menuntut ilmu, sebenarnya kita sedang mempermudah diri sendiri untuk menuju surganya Allah. Nah, ini kita tuh sedang berusaha menuju surganya Allah. Jadi dari rumah tuh luruskan niat. Harus bagus niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung dengan niat. Jadi kalau dari rumahnya itu kita harus betul-betul mengatur nih diri kita sendiri sebenarnya. Termasuk yang ceramah yang paling banyak ngomong. Yang di depan itu kan yang paling banyak ngomong. Yang
punya PR yang lebih banyak, harus berusaha menjaga hatinya, pikirannya dan lainnya yang ceramah. Supaya semuanya sama-sama, yang ceramah maupun yang dengerin sama-sama harus karena Allah. Sehebat apapun amal, ruhnya itu adalah ikhlas. Kalau tidak ada ruhnya ya tidak ada apa-apanya. Ibu sedekah berjuta-juta tiap hari pula. Kalau cuma dilihat manusia mah ya nggak ada ruhnya itu, nggak ada ikhlasnya. Karena ikhlas itu adalah ruh dalam setiap amal, sehingga amal kita diterima oleh Allah, insya Allah, dan berdampak, berpengaruh. Sholat, kalau niatnya karena mertua, oh berarti nggak ada ruhnya. Dan ada balasan bagi orang-orang yang ketika beribadah beramal baik karena manusia. Di antara balasannya adalah ketika nanti menghadap Allah tidak memiliki wajah, karena wajahnya sudah diberikan kepada para manusia gitu nih. Kemudian sebenarnya kedudukan belajar itu kita setara sama para laki-laki. Nggak ada perempuan misalnya boleh cuma belajar Quran, terus belajar kitab kuning, belajar mahusoroh, belajar balagoh gitu, nggak boleh, enggak. Semuanya sama, semuanya disamakan. Hanya beberapa hal saja yang beda ya. Kayak kemarin waktu saya ngikutin kajiannya Ustadz Ade itu, bab aurat berbeda ya kan. Banyak hal yang berbeda, tetapi urusan menuntut ilmu adalah sama. Bahkan kalau istrinya senang belajar, sebenarnya yang harus lebih rajin belajar itu ya suami. Kita kan berhak menerima nafkah itu apa Bu? Coba Ibu tahu berapa jenis nafkah yang sebagai hak kita sebagai istri dari suami, yang menjadi kewajiban suami itu ada berapa? Ada yang tahu? Satu, makanan. Bu ya harus paham, Bu harus tahu, sehingga nanti tidak dibodoh-bodohi sama laki-laki. Udah gak ada zamannya ahli majelis dibodohi sama laki-laki. Satu, makanan ya. Jadi kalau suaminya di luar makan enak, maka dia punya kewajiban memberi makan enak di rumahnya. Apa yang dia makan harus dimakan juga sama istrinya, kecuali kalau ibunya nggak suka. Misalnya ibu nggak suka daging, sukanya ibu pete sama asin ya. Nah terus karena ibu nggak suka daging, sementara suaminya makan daging di luar, itu nggak masalah. Yang masalah adalah, yang masalah di hadapan Allah, kalau suaminya makan daging di luar, sementara istrinya ceplok telur lagi setiap hari, sementara dia makan enak terus sama teman-temannya di kantor, itu yang bermasalah di hadapan Allah. Jadi yang pertama makanan, kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, kemudian yang keempat pendidikan, yang kelima perhatian. Nah, bicara pendidikan, yang mendidik itu yang wajib mendidik kita sebagai istri itu adalah yang suami. Yang ngasih tahu, Bu, ibu tuh harus nutup aurat, ibu tuh harus ngaji, ibu tuh harus belajar, itu suami. Tapi kalau suaminya tidak punya kapasitas mengajari ilmu agama, maka harus diizinkan belajar ke tempat lain. Maka kalau suami yang baik pasti mengizinkan, bahkan meminta istrinya untuk belajar di majelis gitu ya. Ada 5 Bu, jadi ibu sudah dapat semuanya. Makanan sudah, insya Allah Bu ya. Pakaian sudah, tempat tinggal sudah, dan tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuan suami. Jadi nafkah itu relatif ya, disesuaikan dengan kemampuan suami. Misalnya suami mampunya ngontrak, begitu juga sudah menggugurkan kewajiban. Yang penting sudah diberikan tempat tinggal. Perhatian, ibu sudah dikasih perhatian Bu? Ibu wajah-wajah penuh perhatiannya. Perhatian Bu ya. Ibu, nah kalau nggak belajar, ibu kalau nggak belajar, berhenti belajar, kurang diperhatiin aja sakit hati Bu. Udah ngurusin bajunya, ngurusin makannya, cuek terus. Nah berharap terus, makin berharap makin sakit hati.
makin ingin diperhatikan, makin kecewa. Nah, itu semua proses belajar. Kalau saat ini kita di fase ingin diperhatikan, ingin dikabarin, ingin disurprisein gitu. Ini kalau di fase begitu, ya nikmatin aja dulu kecewanya. Nanti kalau sudah belajar, oh iya. Jadi berprinsip Ibu, disimpulkan dalam banyak belajar itu. Ya, proses Ibu belajar setiap Sabtu itu harus merubah Ibu. Harus merubah kita menjadi perempuan yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Para perempuan yang memberi rezeki itu bukan suami, tapi Gusti Allah. Para suami yang menyenangkan hatimu itu bukan istri, tapi Allah. Kalau dua-duanya belajar sehingga muncul mindset seperti itu, maka akan damai aja Bu. Perempuan sebagai istri tidak menuntut ingin diperhatiin, ingin diistimewakan gitu, nggak, biasa aja. Jadi ringan aja ngejalani, ya udah saya masak, saya bakti, saya hormat, saya taat, ya sudah karena Allah. Saya masak mau dimakan atau enggak ya sudah, yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban gitu ya. Sekalipun sebenarnya tidak ada Bu, masak, nyuci piring, ngepel itu nggak ada, hadis Quran pun yang menyatakan bahwa itu adalah kewajiban perempuan. Sebenarnya kalau suaminya paham itu adalah kewajiban bersama. Jadi kita sekarang berprinsip Bu ya, yang mencukupi, yang memberi rezeki itu cuma satu, Nah, kalau kita sudah paham yang memberikan rezeki itu Allah, maka kalaupun dikasih sedikit sama suami atau suami lagi kesusahan tidak dapat duit, ya Allah, mungkin Allah belum beri saya rezeki saya cuma sampai segini saat ini. Allah meridoinya seini. Maka nggak ada istilah marah-marah sama suami dan lain sebagainya, nuntut suami melakukan ini itu. Karena oh iya, pemberi rezeki itu cuma Allah. Aku, kamu, kita semuanya adalah pemakan rezeki. Suami itu lalu siapa? Perantara memberi. Nah, kalau kita perempuan sudah pinter, oh ya, pemberi rezeki itu cuma Allah, cuma Allah, cuma Allah, cuma Allah. Minta boleh. Minta boleh Bu, dibolehkan, silakan minta sama suaminya. Asal jangan meminta di luar atau melebihi kemampuan suami. Ibu misalnya punya suami pegawai biasa, jangan minta seperti permintaan istrinya manajer gitu. Ya lihat kemampuan suami dan istri itu adalah istri yang baik. Lalu apa sih motivasi keutamaan ketika kita bermajlis, Bu ya? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Jika satu kaum, satu golongan seperti kita saat ini berkumpul di salah satu rumah Allah, ini kan rumah Allah Bu ya. Tapi yang dimaksud rumah Allah sekarang itu kan sudah luas. Bermajlis, nuntut ilmu, baca Quran, mempelajari Quran itu kan tidak selalu di masjid ya. Bisa di rumah itu termasuk di dalamnya. Di kajian-kajian yang kita lakukan di RT, di GM, apa namanya Ibu? Ya GMT ya. Itu semua juga disebut termasuk ke dalam golongan rumah Allah. Jika salah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, wa yatluna kitab Allah, dan membaca kitab Allah. Tadi kan sudah dibaca ya, setiap hari Sabtu baca, alhamdulillah sudah sesuai dengan kriteria rumah Allah, bermajlis ilmu. Idza jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitab Allah. Sekelompok golongan kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di sini. Kemudian wa yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarrasunahu, dan mempelajarinya. Ini kita sedang mempelajari Quran, mempelajari hadis. Wa yatadarrasuna, dan mempelajarinya.
illa nazalat. Kita kan 3 ya tadi ya. Kewajiban kita 3. 1, kumpul di salah satu rumah Allah. Kemudian membaca kitab Allah. Ketiga, mempelajarinya. Kita melakukan 3 hal ini akan diberikan 4 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama akan diberikan sakinah, tenang, adem, ayem. Itu kalau orang suka bermajelis kita. Karena salah satu fungsi bermajelis adalah Allah akan keutamaan atau fadilah bermajelis kita akan diturunkan sakinah. Maka ibu kalau lagi gelisah, lagi riweuh, lagi berisik di pikiran sama perasaan, suka berisik nggak bu? Apa ibu tuh di rumah ada banyak nggak berisik tuh pikirannya, aduh gimana ini bayar listrik ya, aduh gitu, berisik pikirannya berisik. Nah kalau lagi berisik pikiran tuh hadir banyak pergi ke majelis. Dan ibu harus yakin bahwa di majelis itu akan diturunkan sakinah. Siapa yang menyampaikan? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya nyampaikan kan benar gak sih? Gitu. Tapi ini baginda Nabi Muhammad yang menyampaikan bahwa kalau hadir ke majelis kita akan diturunkan sakinah, akan diturunkan tenang, gitu ya. Ada di tempat majelis itu kan ada nggak berisik ya, tenang seperti ini, nggak ada yang berisik, nggak ada yang melakukan kegaduhan gitu. Karena memang itu adalah fungsi majlis, keutamaan bermajlis. Lalu yang kedua, wa ghosiyat bihim rahmah. Orang yang hadir di majlis itu akan dinaungi sama rahmat. Rahmat itu apa bu? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Dipikanya aku Allah punya atau dapat welas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ingin dikasihani Allah. Kita ibu dikasihani orang aja enak bu ya. Tiba-tiba bu, kadang saya ibu ya mungkin salah satu doa orang-orang sini gitu, ibu-ibu semuanya. Jadi saya tuh di Kalimantan bu, di rumah tuh sering ya kalau hari libur tuh tiba-tiba gojek gitu ke rumah, ibu ini ada kiriman wadai. Tahu wadai bu? Wadai itu kalau di sini kita makan apa, kue basah, nah di Kalimantan tuh wadai. Wadai itu manis, perpaduan antara gula dan santan. Manis. Kadang saya suka kangen sama bala-bala gitu bu ya. Kan bala-bala di sini nggak ada duanya bu. Kalau di Kalimantan, jadi makanannya tuh cenderung manis banget. Karena saya kalau pulang ke sini nggak pernah bawa apa-apa, ya mau bawa apa dari Kalimantan gitu ya. Tambang nggak punya. Ya apa yang mau dibawa gitu ya, nggak ada apa-apa. Tuh kita sangat butuh dengan kasih sayangnya Allah. Kalau kita sering baca ada Allah itu apa? Maha Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Rahim. Apa bedanya? Kalau Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan di dunia dan semua makhluk hidup dapat, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Orang kafir juga dapat rahmannya Allah. Ibu sering lihat kenapa ya itu orang ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, baik banget orangnya, kasihan ekonominya susah gitu. Ya bu ya, kadang kita suka terbersit pikiran seperti itu. Tapi ini kenapa ya orang kafir nggak beriman kepada Allah, duitnya malah beberapa kali lipat banyak gitu ya, karena itu dapat rahmannya Allah. Terus oleh Allah diberikan rahman itu diantara yang paling, contoh yang paling konkret bu, yang paling nyata itu adalah diberikan oksigen yang sama. Sugan ku Allah ta'ala masih kafir mah udahlah dikasih oksigenan sampai sekali gitu. Kebayang bu ya, kalau Allah tidak punya sifat rahman. Jadi semuanya sama, diberikan oksigen yang sama. Mau ahli maksiat, mau kafir, mau zolim, semuanya dikasih sama
oksirnya sama, nggak dibeda-bedain oleh Gusti Allah. Karena Allah adalah Maha Rahman, tidak seperti manusia. Kadang manusia tuh suka pilih kasih, surat pilih kasih. Ini mah senang sama si A gitu dikasihnya banyak, sama nggak suka sama si ini mah udahlah kasih sedikit doang. Maka ada perintah di dalam Quran, kita harus adil ya, harus adil. Apa rahim? Nah, beda sama Rahman yang tadi. Kalau Rahim itu cinta Allah, sayang Allah hanya diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak dapat. Itu. Jadi penting kita tuh kalau tanpa kasih sayang Allah tuh, naudzubillah deh Bu, kita mau jadi apa, mau bagaimana gitu ya. Yang pertama tadi nazalat alaihim sakinah, yang kedua dinaungi rahmat. Kemudian yang ketiga wahaffat bihimul malaikah, dan diliputi oleh para malaikat. Jadi kalau kita lagi belajar nih, ada Allah punya malaikat-malaikat yang kerjaannya keliling-keliling mencari kaum atau golongan yang berkumpul seperti kita saat ini. Kemudian malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya, maka setiap kali doa, harapan, keinginan yang disampaikan di dalam majlis, insya Allah diaminkan oleh para malaikat dan qabul. Maka Ibu, keutamaan apa ketika bermajlis itu penting kita menjalani atau melaksanakan tata tertib bermajlis gitu ya, ada adabnya. Supaya apa? Supaya kepadilahnya bermajlis itu dapat. Sehingga kita betul-betul mendapatkan barokah, keutamaan itu tadi. 1 harus apa, 2 harus apa, itu disampaikan ada di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian yang keempat, ya Bu keempatnya. Yang keempat, wadzakarahumullah fi man indah. Dipuji-puji Allah di hadapan para makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu nu sok hadir ka majelis mah, apalagi istiqomah, itu dipuji-puji oleh Gusti Allah. Ibu dipuji suaminya aja senang, ya kan? Dipuji tetangganya senang. Bagaimana rasanya kalau dipuji sama Gusti Allah, ya. Jadi semangat nih, udah tahu hadisnya, saya harus berlari. Bahkan para ulama mengatakan seandainya pahala bermajlis ini Allah perlihatkan, maka semua orang yang dengar ada majlis pasti berlari menuju majlis sekalipun dalam keadaan merangkak. Nah, Allah nggak perlihatkan supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik gitu. Maka harus lebih termotivasi, jadi harus lebih semangat. Nah, lalu bicara perempuan, karena perempuan tadi disampaikan di awal adalah perasaan mendalam ya, muru'ah. Ada muru'ah. Ibu kalau ketemu sama kalimat imro'ah, ada mar'ah, ada imro'ah. Imro'ah itu artinya perempuan yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, mar'ah. Dan perempuannya 1 orang, kalau yang sudah menikah disebut dengan imro'ah. Mirip-mirip semuanya. Itu kalau Ibu belajar bahasa Arab nanti sama Ustadz Asof belajar. Iya menarik Bu, kalau belajar bahasa Arab itu seru. Kalau Ibu semakin paham bahasa Arab, biasanya lebih semangat untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mesti dipelajari Bu. Semua majelis itu baik, semua majelis baik, tidak ada majelis yang tidak baik. Tetapi ada majelis yang lebih baik kalau di dalamnya fikih dipelajari, Quran dipelajari, dan Qurannya nggak cuma baca Yasin lagi. Itu kemarin saya di Kalimantan itu Bu berusaha belajar. Jadi di majelisnya seperti ini sama, karena di Masjid Agung ya. Jadi tidak ada makanan, karena kalau di pengajian di rumah-rumah itu biasanya Ibu
Kalau kita keliling misalnya kiri itu pinggir-pinggir kita duduk seperti di tengah tuh makanannya tuh Bu, Masya Allah. Itu kalau menurut saya tuh ya berlebihan. Makannya tuh mewah, kayak gitu deh. Baru lihat. Tapi positifnya, kerennya di Kalimantan, Maulid Nabi itu bukan hanya di masjid-masjid. Rumah-rumah tuh pada berlomba ingin merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya kalau bulan Maulid tuh kadang sehari 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali rasanya kayak gempor gitu ya, meskipun diantar jemput. Karena rumah-rumah itu ya ngundang pengajian. Kerennya Kalimantan, maka disebut dengan provinsi religius. Tapi tantangannya, PR-nya adalah buat para perempuan yang belum belajar itu tadi, yang hadir ke majelisnya, bermajelis bertahun-tahun, bukan hanya di Kalimantan, sama aja kali ya. Bermajelis bertahun-tahun karena yang dibaca Yasin pulang, beli seragam lagi, Yasinan lagi. Jadi Yasinnya yang dibaca puluhan tahun itu nggak paham, sehingga perilakunya itu tetap seperti itu, nggak berubah-berubah. Nah, perempuan itu mesti, yang pertama mesti sehat. Kita ini mesti sehat Bu ya. Kita harus punya prinsip, tidak ada yang lebih mencintai diri kita selain diri kita sendiri. Jangan pernah punya istilah, saya mau yang penting anak yang penting suami gitu. Yang pertama kita dulu, karena Quran mengajarkan ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi oleh Gusti Allah tuh disuruh kita menjaga diri dulu, sayang dulu sama diri sendiri, cintai dulu. Harus mencintai diri sendiri, harus menghargai diri sendiri. Harus sehat. Yang pertama harus sehat. Kalau kita sehat, bisa ngapa-ngapain Bu ya. Kalau nggak sehat Bu, nggak bisa kerja, nggak bisa melakukan aktivitas apapun kalau sudah sakit. Maka kita harus punya effort, punya kerja keras, punya usaha yang keras supaya diri kita ini selalu sehat. Dan kalau sehat, biasanya pikiran kita juga sehat, ya kan? Harus sehat. Kemudian yang kedua, itu disampaikan di dalam kitab Min As'ilatin Nisa lin Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan-pertanyaan para perempuan pada zaman Nabi yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu ada yang merangkum ya. Ada seorang alim yang merangkum di dalam satu kitab itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan perempuan pada zaman Nabi itu di situ. Di antaranya adalah ketika ada perempuan yang menghadap baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, aku ingin punya pahala berjihad seperti para laki-laki angkat senjata gitu, berperang. Ingin ketika wafatnya kan mati syahid ya. Tapi baginda Nabi Muhammad menjawab dengan tersenyum, wahai perempuan, wahai ibu, jihadmu adalah di rumah. Jihad Bu di rumah teh, bikin kopi jihad Bu ya, nyuci baju jihad, nyapu jihad, cuci piring jihad. Asal nyuci piringnya jangan sambil marah-marah, sambil ngomel ya, ngomel terus capek, habis pahalanya sama ngomel. Jadi yang kedua adalah mesti cerdas. Yang pertama harus sehat, yang kedua harus cerdas. Kita tuh perempuan harus cerdas Bu, harus cerdas. Dan di antara perempuan-perempuan yang cerdas itu adalah yang mau belajar. 5 menit lagi Bu ya. Yang mau belajar, harus belajar Ibu ya. Nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti belajar. Ibu belajar tidak identik dengan bangku kuliah. Belajar tuh sekarang kan bisa di majelis begitu suburnya, di tiap RT ada majelis. Tapi orang kalau belum diberikan hidayah, belum diberikan taufik oleh Allah, biasanya hadir ke majelis aja berat.
bahkan seumur hidupnya nggak pernah menginjakkan kaki di majelis. Karena nanti ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut, itu yang ditampakkan apa? Yang sangat-sangat kita cintai selama kita hidup di dunia. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini tuh salah satu andalan amalan kita, menjadi amalan yang sangat kita cintai, sehingga ketika sakaratul maut diperlihatkan tuh ada Umi gitu ya, ada Mama Rira gitu, bermajelis bareng, ngaji bareng. Maka mulai hari ini harus cerdas. Andalan amalan ibu tuh apa? Yang mampu kita lakukan tuh apa? Kalau ibu mampunya duha 2 rakaat, maka sudah seumur hidup tuh lakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Selagi masih bisa bergerak, lakukan sholat sunnah duha. Boleh jadi masuk surganya melalui duha. Jadi ibu sekarang tuh umur segini tuh harus sudah punya andalan amalan. Kita perempuan tuh harus pinter, ibu, harus pinter supaya punya anak-anak yang pinter. Perempuan-perempuan yang kuliah tinggi, yang punya TTA itu bukan untuk saingan sama suami, bukan juga untuk cari duit, bukan. Kita nggak ada kewajiban cari duit, karena kita dinafkahi, bukan menafkahi perempuan tuh. Jadi harus pinter, harus cerdas bagaimana tanggung jawab kita memastikan bahwa anak keturunan kita harus menjadi penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus memastikan anak kita sholat atau tidak, anak kita ngaji atau enggak, punya anak gadis sudah menutup aurat atau tidak, kita ibunya. Kalau misalnya berkuar-kuar ngomong, dek kamu harus ini, kamu harus ini, kalau ngomong doang enggak. Maka kalau dalam ilmu psikolog tuh Bu ya, kalau kita mau nasehatin anak Bu, ngelangkah dulu baru ngomong. Misalnya anaknya di sana, kita di sini, kita ke sana dulu. Dek, mama minta tolong lah, ambilin apa gitu, bukan di sini Bu. Dek, minta tolong. Itu salah satu ilmu. Kita harus ngelangkah dulu, ikhtiar dulu baru ngomong ya. Jangan dibiasakan, jangan dibiasakan sekalipun kita ibu tuh merasa paling mendominasi, merasa paling berkuasa, nanti anak kita akan tumbuh seperti itu, Bu. Dan itu belajarnya susah, Bu. Kalau lagi sedih, lagi banyak masalah, lagi capek, lagi lelah, lahir batin, biasanya kan pararusing lah ya. Nah itu tuh ibu, semakin ibu lagi kehimpit kayak gini, lagi susah, lagi kecewa, lagi kayak lemah, lagi di bawah banget gitu, kita lagi ada di episode paling terpuruk, tapi ibu masih memaksakan lemah lembut sama anak, nyuruh sama anak, ngasih contoh yang bagus, ngasih contoh, memberi contoh, bukan menjadi contoh, bukan hanya memberi contoh, tapi harus berusaha belajar menjadi contoh. Dan sering saya sampaikan, contoh, salah satu cara ketika mengajar, termasuk mengajar anak itu adalah harus kita menjadi, oh ya, kalau mama tuh kalau mau makan tuh doa dulu deh gitu. Anak ngikutin, mama juga begitu. Oh mama juga doa dulu, akhirnya anak itu ngikutin. Kalau ibu, kalau makan tuh doa dulu, makan tuh pakai tangan kanan, nah ibunya pakai tangan kiri, jadi susah. Jadi maka penting perempuan harus cerdas itu diantaranya harus terus belajar, nggak boleh berhenti belajar gitu. Kemudian sebagai perempuan kita harus berusaha menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Cinta sama suami boleh, harus mencintai suami, kan Bu? Harus mencintai anak, mencintai orang tua, tetangga, teman, semuanya. Termasuk mencintai suami, tidak boleh cinta melebihi cinta kita kepada Allah. Belajar Bu, belajar, ada prosesnya. Dan kalau seumuran, kalau masih umur, masih fase belajar itu kan kayaknya kita tuh cinta mati deh. Cintanya cinta mati.
Kalau ibu sudah belajar dan ibu akan menemukan di mana fase ya biasa aja. Misalnya ibu udah masak terus nggak dimakan, nggak kecewa, nggak ngomel, nggak ngedumel, nggak apa-apa. Kalau ibu sudah banyak belajarnya, Qurannya diamalkan, hadisnya diamalkan, ibadahnya terus jalan gitu, udah nggak ada lagi, ibu nggak bersandar sama siapapun. Mau ditemenin alhamdulillah, suami mau bareng kita alhamdulillah, syukur itu yang diharapkan. Tapi kalau misalnya berkehendak lain, takdir yang berbicara lain, ya nggak apa-apa, Allah maunya begitu. Nah saya pernah kayak apa Bu ya, kayak nemenin lah Bu ya, bukan mengkonseling ya. Kalau saya lebih ke nemenin gitu ya. Ada perempuan ibu terakhir Bu ya, ada perempuan ibu masih muda, itu punya anak dua yang umur SD kelas 1, yang satunya masih TK, yang masih muda lah ya umur segitu. Dia tuh baru menemukan suaminya nikah siri selama 4 tahun. Nah suaminya itu PNS, jadi setiap pulang kerja itu ya mampir-mampir, maka setiap pulang kerja tuh nggak langsung pulang ke rumah karena punya istri yang lain. Nah selama 4 tahun itu baru ketahuan. Itu Bu kayak apa dong Bu? Marah, kecewa, sakit hati, mau bunuh diri. Pertama kali datang ke Kalimantan masih hutan belantara katanya. Jadi dia beli sebidang tanah di Kalimantan, masih kebun, terus bangun rumah kayak sementara yang penting nyusun-nyusun kayu kayak saung gitu ya. Setelah berhasil punya warung, punya beberapa cabang warung, ternyata suaminya di belakang nikah lagi. Tahu dong Bu rasanya? Jangan dibayangin. Itu ibu mau mengakhiri hidup ya. Akhirnya jam 12 malam, jam 1 malam cuman ngobrol doang sama saya. Ngobrolnya cuma satu aja. Kita nih punya Allah. Punya Allah. Kalau kita berpikir ini punya kita, punya aku, maka sakit. Saya juga kalau di posisi teteh kayak gitu, pasti ya kayak gitu, stres, depresi dan lain sebagainya. Suami yang dipercaya 100%, usaha bareng, rintis dari nol, dari susah. Istilahnya mau bangun rumah tuh nyacaran gelap apa tuh rumput ya. Akhirnya ketemu fase ketemu suaminya nikah lagi tuh ya kayak gitu, kayak orang gila gitu. Ngobrol terus. Yang pertama saya ajakin sholat, banyakin sholat. Lagi capek gitu mikirin suaminya, sholat. Akhirnya sampailah di titik dia belajar kurang lebih setahun setengah ya, selama saya baru datang ke Kalimantan. Akhirnya saya bilang kalau teteh memutuskan pulang kampung, orang-orang Sukabumi Bu, cuman Sukabumi itu Sukabumi Jampang ya, orang Sunda Bu. Kalau teteh memutuskan pulang ke Jampang, berarti ini usaha semuanya yang teteh bangun dari nol pindah ke perempuan sono. Kalau teteh bertahan, harus ada sesuatu yang dikorbankan, yakni perasaan. Mau pilih yang mana? Semuanya ada konsekuensi. Gak mau Bunda, saya tuh sayang dari nol, saya tuh punya usaha. Usahanya itu buka warung nasi goreng sama batagor, bakso tahu kayak gitu kan ciri khas Bandung Bu. Itu Bu tidak ada lain kecuali belajar ke majelis seperti ini. Hadir dimanapun ada kegiatan bermajelis itu datang. Dan setiap kali ada majelis yang dia dengar tuh dia mesti ke sana. Apalagi ketika bermaulid. Dan akhirnya ibu tanpa diduga proses tahun setengah itu suaminya dengan kesadarannya diri sendiri ngakuin semuanya, dan kalau istrinya siap, si perempuan yang dinikahi siri itu dicerai. Udah dicerai sekarang. Tapi setiap kali lihat istrinya, lihat suaminya, jijik geleh katanya gitu. Yang apa-apa, telan aja gelehnya teh. Yang penting semuanya baik lagi gitu ya. Nah, terus belajar. Sekarang alhamdulillah mau hidup normal seperti biasa. Sekarang rajin senam, bersolek. Dulunya nggak suka bersolek, nggak suka berdandan, nggak bersih karena jualan nasi goreng. Jadi masak terus. Jadi suaminya berangkat ke kantor dia masih bau hapek gitu ya. Pulang. Terus pulang suaminya dari kantor masih ngegoreng juga, bau hapek juga gitu.
Maka perempuan itu wajib ya bersih-bersih seala kadarnya ibu, tapi bukan satu patokan ya. Sebening apapun, se-glowing apapun ibu, itu tidak menghalangi suami untuk tidak berbuat yang tidak baik. Tetap yang harus kita deketin adalah sebagai perempuan yang cerdas, harus yang dideketin apa? Siapa? Allah, pemilik suami. Pemilik suami. Sekarang kalau ada masalah apa-apa tuh datengin pemiliknya. Ngobrol sama pemiliknya, minta sama pemiliknya, bukan datang sama tetangga. Apalagi sampai bikin status di WA gitu, nggak ada ya. Jadi kalau apa-apa tuh doa, doa, doa. Nah, saya mau kasih tips bagaimana ibu supaya diberikan pemahaman yang cepat, hafalan yang gampang. Ibu gampang hafal, kan hafal yang saya yakin ibu-ibu tuh pada menghafal tuh. Apa bu? Banyakin sholat, banyakin baca Quran. Lama-lama ibu hafalannya akan diperkuat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disampaikan baginda Nabi Muhammad, tingkatan otak kita tuh ada beberapa jenis, dan Sayyidah Aisyah adalah punya jenis yang kelima, yakni mudah ingat, mudah hafal, tapi sulit lupa. Kalau kita hese, hafal, gampang. Nah, jadi harus banyak sholat bu ya. Ibu banyak sholat. Banyak kalau lagi, saya juga sama ibu belajar. Saya juga pernah ketemu fase banyak nangis, banyak sedih, banyak marah. Itu semua belajar. Dan setelah tahu ilmunya udah mulai masa bodoh, sabodo teing. Sudah sabodo teing gitu ya. Pengen jajan, jajan sendiri, cari duit sendiri, dinafkahin, alhamdulillah. Jadi kalau secara ngeliat zaman sekarang tuh perempuan tuh masih cerdas, cerdas segala macam. Di antaranya cerdas cari duit, mau bikin kue, mau jualan, mau apapun ya, apapun lah. Yang penting ibu tidak selamanya begini kepada suami. Jadi kalau ada apa-apa sama suami itu biasa aja, orang biasa hidup sendiri, gitu. Jadi harus berusaha belajar bahwa kita harus menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini terutama menjadi nasihat buat saya pribadi yang berbicara, dan umumnya buat ibu, semoga bermanfaat Bu ya. Semoga saya doakan ibu semuanya istiqomah, dan jangan lupa mulai hari ini umur sudah sekian sekian sekian, pribadi kita masing-masing harus punya andalan amalan. Ibu amalannya mau andalannya mau sholawat kah? Semuanya harus bersolawat. Mau sholawat, mau duha, mau puasa, andalan amalan ibu mau tahajud, andalan amalannya mau sedekah atau apapun terserah yang bisa istiqomah. Kita nggak dituntut ngerjakan semuanya, enggak. Jadi semampunya. Nah itu saja, mudah-mudahan ibu semua termotivasi untuk terus belajar. Jangan berhenti belajar, luangkan waktu, prioritaskan belajar supaya menjadi perempuan-perempuan yang pintar, yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung doa ya. Sebelum doa kita sama-sama istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru illa rabbul alamin. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru illa rabbul alamin. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru illa rabbul alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladini sultan. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Salam, salimna. Ya Razak, warzuqna. Ya Ghani, Ya Mughni, atina kama ataita ibadaka sholihin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيرتي أدركني يا رسول الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Kita berdoa semoga kita diberi umur yang panjang, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan nikmat beribadah, nikmat berbuat baik, nikmat berbagi, nikmat bersahabat, nikmat bertetangga, dalam keadaan dimudahkan segala urusan-urusan, diselamatkan dari segala musibah, diselamatkan dari bala bencana, dijaga, dilindungi dari segala penyakit. Keluarga kita semoga dibuat sakinah, mawadah, warahmah. Keturunan kita semoga soleh, solehah. Suami kita dibuat imam yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dibimbing, dituntun menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi tetangga yang baik, menjadi teman yang baik. Semoga segala doa, harapan, keinginan, rencana kita masing-masing di keluarga masing-masing semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, semoga kita dimampukan Allah menunaikan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selama hidup kita, dan mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan baik, husnul khotimah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ibu-ibu, selesai sudah acara kita hari ini, korupsi 10 menit. Terima kasih, mohon maaf kekurangan, kesalahan, kehilapan. Atur nuhun Umi, atur nuhun ibu-ibu, semoga kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.